Di video kali ini, saya akan review buku Zero to One dan kita mulai sekarang juga. Zero to One adalah buku karya Peter Thiel dan Blake Master ya. Ini saya rekomendasikan untuk Anda baca kalau mau membangun sebuah bisnis dari nol. Ya, apapun bisnisnya ya, banyak pelajaran dari buku ini yang bisa dijadikan pedoman ya. Menariknya, buku ini juga bestsellernya New York Times ya, sehingga ada insight-insight menarik di dalamnya. Ya, sebenarnya ini buku sudah lama sih saya miliki dan baca ya, sudah dari tahun 2016 lalu sebenarnya. Tapi pas kebetulan saya mau baca insight-insightnya ya, kepikiran untuk mereviewnya ya, siapa tahu bisa bermanfaat buat Anda. Nah, bagi yang belum kenal penulis utamanya ya, Peter Thiel, dulunya dia ini seorang founder PayPal ya, bersama kelima teman-temannya yang lain. Nah, mereka awalnya terdiri dari beragam latar belakang dan sifat individu yang berbeda, tapi mempunyai visi yang sama untuk mengembangkan sebuah inovasi yang sebelumnya belum pernah ada sejak kemunculan internet. Nah, beberapa kunci kesuksesan PayPal itu juga ditulis dalam buku ini ya. Hingga saat ini PayPal itu telah menjadi salah satu sistem pembayaran online terbesar di dunia. Banyak e-commerce yang memanfaatkan PayPal untuk membayar produk-produk yang tersedia online ya. Salah satunya adalah eBay. Nah, setelah kesuksesan PayPal ya, para pendirinya memilih untuk mendirikan perusahaan lain yang dinilai masih mempunyai peluang besar untuk sukses. Peter Thiel ini termasuk salah satu investor pertama Facebook ya. Pemodal utamanya SpaceX yang didirikan Elon Musk ya, pasti tahulah. Serta pendiri Thiel Fellowship ya, sebuah lembaga yang didirikan untuk mendorong kaum muda agar memprioritaskan belajar ketimbang menempuh pendidikan formal. Menurut saya ini adalah salah satu buku entrepreneurship ya, untuk startup pun ya, yang terbaik yang pernah saya baca. Bukunya sih nggak terlalu tebel ya, dan isinya cenderung gamblang. Buku ini banyak bercerita tentang makna Zero to One, yang mengejawantakan perbedaan prinsip perusahaan yang mengusung model zero ya, atau horizontal atau globalisasi, dan one atau vertikal atau inovasi. Nah, bagaimana bisnis yang besar di dunia bisa berkembang dengan inovasi-inovasinya tanpa meniru produk yang sudah ada atau yang sudah populer duluan. Termasuk gimana dampak pertarungan inovasi dalam mempengaruhi keberlangsungan sebuah usaha atau bisnis. Apakah mampu mempunyai daya yang benar-benar bisa bermanfaat untuk banyak orang ya, serta bisa membingkai masa depan yang lebih baik. Nah, di sini Peter Thiel itu percaya kalau sebuah inovasi baru akan memberikan manfaat lebih banyak ya, kalau memiliki kelebihan 20 kali lipat dibanding teknologi yang sudah ada. Peter Thiel ini juga termasuk orang yang percaya bahwa nggak ada hubungannya antara founder yang nggak lulus kuliah alias DO ya, seperti Bill Gates, Steve Jobs ya, Mark Zuckerberg ya, dengan kesuksesan mendirikan perusahaan. Karena beliau ini percaya kalau semua perusahaan itu berbeda titik awalnya. Nah, isi buku ini berusaha menjawab pola pikir yang salah dari kebanyakan perusahaan startup yang kian hari semakin menjombor banyak ya, dengan persaingan yang semakin ketat ya, dan nggak semuanya bakalan sukses. Selain itu, buku ini juga membedah bagaimana sistem monopoli dan kapitalisme sebuah perusahaan teknologi itu dilakukan ya. Juga ngajarin gimana sih memunculkan ide-ide baru yang segar, serta menjelaskan gimana mengelola skill dan sifat individu si manusianya dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini ada satu poin yang out of the box menurut saya, yaitu pembahasan soal monopoli. Peter Thiel berpendapat bahwa monopoli itu esensial untuk kesuksesan sebuah bisnis. Loh, bukannya monopoli itu kesannya negatif ya? Ternyata tidak menurut Peter Thiel. Nah, menurut Peter Thiel, di dunia yang dinamis, ya, monopoli yang mengekang pertumbuhan itu sebenarnya nggak ada.
Nah, sehingga konteks monopoli yang sedang diajarkan oleh Peter Thiel ya di buku ini, itu bukan monopoli dalam kesan negatif tadi. Jadi kalau bicara soal monopoli, ya Peter Thiel itu berbicara soal kreatif monopoli. Sebuah bisnis yang memiliki monopoli kayak gini itu dapat memberikan nilai tambah yang lebih banyak kepada penggunanya. Kalau saya nangkep ya, kreatif monopoli ini terjadi ketika hanya ada satu perusahaan yang benar-benar dapat memberikan value yang pas kepada pelanggannya. Dan ini sangat penting bagi kesuksesan bisnis ya, karena tentu saja sudah memiliki audiens dan resource yang cukup untuk terus berkembang. Nah, hal ini berbeda dengan perusahaan yang masih sangat disibukkan oleh kompetisi. Nah, ada 4 sifat dari kreatif monopoli menurut Peter Thiel. Yang pertama, proprietary technology ya. Sebuah bisnis itu perlu memiliki teknologi yang esensial yang sifatnya rahasia. Nah, ini menjadi keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lain yang ingin melakukan hal yang sama. Yang kedua, network effect. Efek ini lahir ketika seorang pengguna merasakan value ketika teman-temannya menggunakan produk Anda. Yang ketiga, economic of scale. Mudah dibesarkan tanpa kendala yang berarti. Yang keempat, branding. Ya, punya brand kuat di penggunanya. Nah, menariknya dijelaskan juga cara untuk meraih 4 sifat tadi. Nah, salah satunya adalah dengan cara memonopoli sebuah segmen kecil dulu ya. Baru ketika sudah menguasai segmen kecil yang kecil ini ya, baru memperluas monopolinya. Nah, kalau Anda mau tahu lebih jelas lagi ya harus baca bukunya secara langsung. Kepanjangan kalau saya jelaskan di sini. Yang jelas buku ini cocok kalau Anda punya bisnis yang mau digedein atau mungkin Anda seorang yang bergelut di dunia marketing. Mas, beli di mana bukunya? Tenang, saya sudah cantumkan link untuk membelinya secara online ya. Langsung aja cek di deskripsi. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.